Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini perhatikan di sini ya. Jadi di sini ada 5 konsumen yang membeli mangga ya. Yang pertama konsumen A yang bisa membeli mangga dengan harga 10.000, konsumen B dengan harga 18.000. Ini kemampuan membelinya ya atau daya belinya. Kemudian konsumen C adalah 20.000, konsumen D 18.000, kemudian konsumen E yang 25.000 ya. Di sini diketahui harga pasar atau harga keseimbangan sebesar 20.000 ya. Nah, ini dia nih ya. Jadi konsumen itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Pertama, konsumen yang namanya super marginal ya. Konsumen dibagi 3 ya. Yang pertama adalah yang super marginal. Yang kedua adalah yang marginal. Yang ketiga adalah yang submarginal. Ya, jadi konsumen dibagi menjadi 3 kategori ya. Nah, yang super marginal adalah yang bisa membeli di atas harga pasar ya. Jadi dia kemampuan membelinya di atas harga pasar ya. Daya beli jangan sini deh, cukup di sini ya, di bawahnya daya beli di atas harga pasar. PE itu price equilibrium ya. Nah, price equilibrium itu sama dengan harga pasar. Yang kedua yang marginal ya, yang daya beli sama dengan harga pasar ya. Yang ketiga adalah yang submarginal, yaitu yang daya beli lebih kecil daripada harga pasar ya. Sian ya, dia nggak bisa beli ya. Nah, jadi dari sini bisa dilihat nih yang mana termasuk kategori apa konsumen A. Konsumen A termasuk kategori yang submarginal karena daya belinya di bawah harga pasar. Harga pasar 20.000, dia cuma bisa membeli dengan harga 10.000. Kemudian ini juga masih submarginal ya. Yang ini adalah marginal karena dia daya belinya sama dengan harga pasar ya. Ini adalah submarginal SB ya, SB itu submarginal. Nah, kalau ini super marginal di atas harga pasar ya. Nah, jadi yang bisa membeli mangga di ilustrasi soal nomor 6 ini hanya dua konsumen, yaitu konsumen C dan konsumen E. Yang lainnya tidak bisa membeli ya. Nah, konsumen E ini memiliki yang namanya surplus konsumen. Ya, surplus konsumen itu biasanya hanya dimiliki oleh konsumen super marginal saja ya. Nah, kita lihat di soal nomor 6. Yang mana yang jawabannya yang tepat? Apakah option A, yaitu A bisa membeli lebih tinggi dari harga pasar? Salah ya, A justru di bawah harga pasar. B, option B ya, B tidak bisa membeli pada harga pasar. Bener ya, B tidak bisa membeli pada harga pasar karena dia adalah submarginal atau daya belinya di bawah harga pasar. Betul, jadi jawabannya adalah option yang B ya. Kalian bisa coba utak-atik ya yang C, D, dan E. Jawabannya adalah salah ya. Diperhatikan nanti dicocokkan dengan yang ada di depan ya. Itu jawaban nomor 6. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Ya, kemudian kita ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah teori kuantitas uang yang tokohnya namanya Irving Fisher ya. Rumusnya teori ini adalah M kali V sama dengan P kali T ya, atau biasa disebut dengan MVPT ya. Di soal ini diketahui transaksi DVD dengan harga 2 juta ya. Barang-barang yang terjual sebanyak 150 unit. Nah, di dalam sini nih M ini adalah uang beredar. V ini adalah kecepatan peredaran uang. Kepanjangannya velocitas atau velocity bahasa Inggrisnya. P ini adalah harga ya. Nah, price. T ini adalah unit barang dalam perdagangan. Biasanya dalam satuan unit, kilo, buah ya, pokoknya dia satuan barang dalam perdagangan. Nah, ini MV P kali T ya. Nah, di soal ini diketahui P-nya sebesar 2 juta, kemudian barang yang terjual 150 unit, berarti itu trade-nya. Dan di sini
kecepatan peredaran uangnya 15 kali. Velocitas itu dalam 1 kali, 2 kali kecepatannya gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa jumlah uang yang beredar, berarti yang ditanya adalah M-nya. Kemudian ada informasi tambahan, jika DVD produksinya meningkat 30%, jadi ada tambahan, gimana nih kalau DVD produksinya meningkat 30%? Ya, naik 30%. Jadi kita harus cari dulu berapa trade yang baru setelah naik 30%. Cara mencarinya yang paling enak kan berarti kalau logika peningkatan 30% berarti ini dikali 30%, berarti 45 buah ya. 45 buah ditambah dengan 150 sebelum meningkat. Jadi 150 tambah 45 buah sama dengan 195 ya, meningkat 30%. Atau kalau mau lebih cepat cara nyarinya bisa dengan rumus ini, T yang ini tadi ya, rumusnya T dikali 1,3 ya, jadi 150 dikali 1,3 ya, karena 1 itu nilainya sendiri, ditambahin 0,3 kenaikannya, 0,3 dari 30% ya, bisa dicari nanti hasilnya sama 195 unit ya. Setelah itu kita akan cari dengan angka yang 195 ini berapakah uang beredar ya, kita cari sama-sama. Rumusnya M kali V sama dengan P kali T ya, dimana M-nya tidak diketahui, berarti M-nya tidak diketahui, dikali P-nya 2 juta ya, kemudian P-nya, V-nya sorry salah, ini yang 2 juta itu P ya, yang kita mauin V ya. V-nya adalah 15 kali, nggak usah ditulis ya, sama dengan P-nya itu 2 juta. Kemudian unit barang dalam perdagangan adalah 195 ya. Nah, ini kita jadikan 15M sama dengan 195 kali 2 ya. 195 dikali 2 0 18 19 1 9 3 ya. Berarti alhamdulillah 390. Ya, ini jawabannya 390. Kemudian belum selesai, berapa M-nya? Nah, seperti matematika biasa ya, M-nya kelihatan ya, M sama dengan berarti 390 dibagi 15 ya, nanti hasilnya 26 juta. Nah, ini dia yang namanya uang beredar dari soal nomor 7. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya option yang D untuk soal nomor 7 ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di sini ada circular flow economic atau diagram pelaku ekonomi, diagram arus pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Di sini ada RTP, RTK, RTN, masyarakat luar negeri, ada 4. Berarti ini perekonomian 4 sektor ya, perekonomian terbuka 4 sektor. Kemudian selain dari pelaku, yang kita harus tahu dari diagram atau circular flow diagram ekonomik ini adalah pasar. Ya, jadi di sini ada pelaku dan ada pasar. Pasarnya ada 2, ada pasar input dan pasar output. Pasar input itu adalah pasar faktor produksi yang dijual ya. Faktor produksi apa aja? Alam, tenaga kerja, modal, dan skill ya. Kalau pasar output yang dijual adalah barang atau jasa. Nah, di pasar ini dua-duanya pelaku penjual dan pembelinya berbeda. Di pasar input penjualnya adalah siapa? RTK ya. Di pasar input penjual RTK, pembeli RTP ya. Jadi RTK yang menghasilkan faktor produksi, RTK atau konsumen itu menghasilkan tenaga kerja, modal, kewirausahaan ya, dan termasuk di dalamnya ada alam ya. Jadi itu yang dihasilkan oleh RTK kemudian dijual ya, sehingga RTK nanti dapat gaji buat beli barang dan jasa, dapat upah, dapat bunga ya, dan lain sebagainya yang disebut dengan balas jasa faktor produksi. Nah, untuk pasar output penjualnya adalah RTP, rumah tangga produsen ya. Jadi selama ini nih kalau ada yang anggap bahwa yang jualan itu selalu produsen, itu diubah ya mindsetnya ya. Jadi yang jualan tidak selalu produsen, konsumen juga bisa jualan, tapi yang dijual adalah faktor produksi, bukan barang dan jasa ya. Kemudian pembelinya adalah RTK ya. Jadi kalau ada arus seperti ini misalnya ya, arus seperti ini, pasar output, pasar input ke RTP
Ini ya, yang 5 nih misalnya contoh ya, pasar input ke RTP, berarti pasar input itu yang dijual adalah faktor produksi. Ya, yang diperlukan oleh RTP, berarti arus nomor 5 ini adalah arus faktor produksi. Arus faktor produksi, yaitu RTP membeli faktor produksi, ya. Nah, arus yang di sini nih, yang di sini ke atas ini berarti arus faktor produksi juga. Arus faktor produksi, tapi ini adalah RTK menjual faktor produksi, ya. Jadi, ini aliran ini adalah aliran faktor produksi. Yang jual dia, kemudian dibeli sama dia, ya. Yang jual RTK dibeli sama RTP, ya. Kemudian yang bawah. Kalau yang bawah, karena ini pasar output barang dan jasa, berarti kalau arusnya seperti ini, panahnya ke sini, ini artinya arus barang atau jasa, ya. Ini artinya RTP menjual barang atau jasa, ya. Sebaliknya nih yang nomor 2 nih ya, nomor 2 ini adalah sama arus barang atau jasa juga, ya, arus barang jasa juga, di mana RTK membeli barang atau jasa, ya. Jadi ini arus yang melingkar, jadi muter-muter aja di sini. Nah, karena ini nih ya, ini bahan baku dijual sama RTP, diolah, diproduksi, ya. Termasuk tenaga kerjanya diambil, modalnya diambil, karena produksi itu tidak bisa tanpa ada faktor produksi. Nggak bisa kalau nggak ada bahan baku, nggak bisa kalau nggak ada tenaga kerja, nggak bisa kalau nggak ada modal, nggak bisa kalau nggak ada ahlinya atau entrepreneurnya. Nah, inilah di sinilah proses produksi terjadi. Ketika produksi terjadi, hasilnya barang dan jasa baru dijual di sini. Nah, dijual di sini diperlukan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen nggak bisa hidup tanpa mengkonsumsi barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Dibeli deh sama dia, karena udah beli barang dan jasa, bisa bekerja, jadi bisa jualan tenaga kerja, bisa punya modal, jadi bisa jualan faktor produksi modal. Jadi ini terus saja muter begini, ya, muter. Jadi RTK bisa jadi penjual, RTP bisa jadi penjual. Di samping itu, RTK juga bisa menjadi pembeli, RTP juga bisa menjadi pembeli. Nah, si rumah tangga negara ini adalah regulator, ya, pengatur perekonomian. Terutama di sini lebih kepada pajak dan subsidi, ya. Pajak dan subsidi. Kalau seperti nomor 1 ini berarti ke arahnya ke luar, artinya pemerintah memberi, ya. Itu berarti subsidi. Kalau arahnya ke dalam berarti pemerintah memungut, ya, berarti itu adalah pajak, aliran pajak, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, sekarang yang ditanya adalah yang nomor 3. Nomor 3 nih ya yang ditanya. Yang nomor 3 berarti coba kita lihat dari mana sih asalnya nomor 3? Pasarnya. Jadi kalau ketemu soal gini, yang harus benar-benar dilihat teliti itu adalah pasarnya. Alirannya itu berasal dari pasar apa? Karena dari pasar itu kita bisa tahu yang mengalir itu apakah barang dan jasa atau faktor produksi, ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu dari pasar input. Berarti di sini adalah aliran faktor produksi, ya. Kalau panahnya keluar bisa jadi 2. Yang kalau RTK itu, ya, kalau ke luar negeri itu bisa jadi 2, ya, jawabannya, ya. Ini bisa berarti rumah tangga konsumen atau negara menjual faktor produksi ke luar negeri, atau bisa juga negara membayar balas jasa faktor produksi, ya. Nah, kalau yang namanya ke luar negeri, alirannya ke luar negeri itu harus dibaca jawabannya, ya. Karena ini bisa 2, jawabannya bisa 2, bisa negara ekspor faktor produksi, atau juga bisa juga negara membayar balas jasa faktor produksi. Artinya negara udah menerima faktor produksi, udah ngambil tenaga kerja dari asing, dari luar negeri, udah pinjam modal dari luar negeri. Nah, sekarang tinggal bayar upah tenaga kerja asing, makanya panahnya ke sini, ya. Jadi ini bisa 2 jawabannya, ya. Tinggal kita lihat di option jawaban. Ini bisa yang ini, bisa juga yang ini. Tergantung option jawabannya yang disediakan yang mana. Coba kita lihat, ya.
Yang A, rumah tangga produsen menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Bukan ya, kalau rumah tangga produsen menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen itu adalah yang 5 ya. Jadi yang A itu adalah arus nomor 5. Yang B, masyarakat luar negeri mengimpor barang jasa dari rumah tangga produsen. Ini bukan urusannya barang dan jasa karena ini adalah aliran faktor produksi. Berarti yang B salah. Kalau impor barang dan jasa itu di sini di aliran nomor 4. Jadi yang B-nya itu adalah aliran nomor 4 bukan nomor 3 ya. Yang C, rumah tangga konsumen membeli barang jasa dari rumah tangga produsen. Konsumen membeli barang dan jasa itu ada di aliran 2 nih, membeli barang dan jasa. Ya, jadi yang option yang C juga salah. Kita lihat yang D. Masyarakat luar negeri mengimpor faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Nah, bisa ya. Nah, jadi negara dalam hal ini siapa yang menjual faktor produksi? RTK ya. RTK kan jualan faktor produksi. Dijual ya sebagai perwakilan negara ya. Kemudian dijual ke luar negeri atau namanya ekspor. Nah, dari sini bahasanya adalah masyarakat luar negeri. Jadi kalau dari sisi masyarakat luar negeri namanya impor. Kalau dari sisi RTK namanya ekspor ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D ya. Diresapi, diperhatikan lagi baik-baik ya. Jadi kalian bisa menemukan jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 8 ya. Nih, lihat nih. Yang paling penting ya, jadi ini arus apa, ini arus apa ya, ini arus apa, sehingga nanti yang manapun pertanyaannya di setiap soal US ya, soal seperti ini pasti keluar satu nomor yang ditanya random, bisa yang arus 3, arus 2, arus 5 dan seterusnya. Kemudian bagannya juga random tampilannya, kadang-kadang di sini RTK, di sini RTP ya, di atas di sini pasar output, di sini pasar input, tidak masalah ya. Yang penting kalian paham konsepnya. RTK itu pasar input itu siapa penjual dan siapa pembelinya. Pasar output itu juga demikian, siapa penjual dan pembelinya. Terus RTK membeli apa, menjual apa, RTP membeli apa dan menjual apa. Kalau kalian paham itu ya, gambarnya mau diacak seperti apapun bisa dijawab ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang option D ya. Nah, diperhatikan lagi baik-baik, kalau kurang jelas ketika di kelas nanti ditanyakan lagi kepada kakak pengajar atau bisa juga ditanyakan ke forum diskusi ya. Itu nomor 8. Kita ke nomor 9. Nomor 9, diketahui dalam struktur pasar di mana jumlah produsen banyak dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen serta produsen memiliki hambatan dalam memasuki pasar tersebut, akan menghadapi satu konsumen. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah satu konsumen. Kalau satu konsumen, ini nama pasarnya apa sih? Nama pasarnya monopsoni ya. Nah, monopsoni kalau konsumennya satu, kalau monopoli kalau produsennya yang satu. Ya kebalikannya. Jadi ini namanya monopsoni ya. Nah, kalau monopsoni siapa yang memegang kendali harga? Ya, berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak yang terjadi dalam pasar adalah yang E ya jawabannya ya. Penentu harga dan kualitas barang ada di pihak pembeli karena dia tunggal, satu-satunya pembeli ya. Jadi ini jawabannya yang E ya. Contohnya misalnya ada satu perkebunan tembakau misalnya yang terbesar waktu itu ya di Medan ya, sekarang udah hilang, di Delhi ya. Itu dia perkebunan itu milik rakyat, tapi yang beli itu cuma satu ya. Waktu itu zaman Belanda yang beli perusahaan Belanda, dia aja. Nah, jadi perusahaan Belanda itulah yang menetapkan harga dan yang menentukan kualitas. Ya, jadi katanya dulu kakek saya kebetulan tinggal di daerah perkebunan itu, katanya Belanda yang mau tembakau yang mau dikirim keluar yang diambil ke Belanda itu adalah tembakau yang benar-benar nggak ada bolongnya. Jadi kalau panen itu semua petani tembakaunya itu harus metik yang tidak ada bolongannya, yang daunnya masih paling bagus ya, kualitas grade A, yang nggak dimakan ulat dan seterusnya. Jadi begitu mereka selesai panen, kemudian dimasukkan gudang ya, nah baru sisanya boleh dipanen oleh masyarakat biasa ya, buat tembakau yang diproduksi di dalam negeri untuk masyarakat sekitar ya. Yang itu mungkin grade-nya grade B. Nah, yang menentukan kualitas harus grade A dan harganya berapa bukan para petani tembakau ya, tapi pembeli tembakau yang satu-satunya tadi, yaitu perusahaan Belanda ya. Itu contoh pasar monopsoni ya. Nah, kita masuk ke nomor 10 ya.
Nomor 10 ini tentang elastisitas. Diketahui ya, fungsi penawaran atau QS sama dengan QS sama dengan 6P min 435, kemudian P-nya adalah 75, maka jenis elastisitas penawarannya adalah ya. Ini elastisitas titik. Kenapa? Karena di sini cuma diketahui 2 titik. Titik Q dan titik P saja. P-nya 1, Q-nya 1. Jadi elastisitas titik atau point elasticity kayak gini ya. Karena ini penawaran bentuknya seperti ini, jadi ditanya di sini doang. Nah, ini namanya elastisitas titik. Elastisitas titik itu rumusnya adalah Q aksen dikali P dibagi Q, ya. Nggak pakai yang delta, Kak. Nggak, kalau yang delta itu elastisitas busur, ya. Kalau busur tuh 2 titik. Jadi nanti kalau elastisitas busur datanya ada 4. Jadi bisa cari nih gini ya, namanya elastisitas busur. Bisa cari ada P1, P2, Q1, Q2, maka bisa cari delta, ya. Tapi kalau elastisitas titik nggak bisa cari delta karena tidak ada yang ke-1 dan tidak ada yang kedua. Cuman ada 1 titik saja. Seperti ini, maka rumusnya ini ya untuk elastisitas titik ya. Nah, jadi walaupun nanti